Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kita dari kelompok 6. Jadi di sini kita akan bahas tentang APBD ya. Yes. Nah, katanya tuh ada pelanggaran kasus APBD nih. Ya, jadi Tapi tunggu dulu, lupa banget tak kenal maka tak sayang. mau perkenalan dulu kali ya. Boleh ya? Yes, boleh. Perkenalkan saya Teo Liza Fira, biasa dipanggil Teh, dan teman-teman saya. Ini ada Perkenalkan nama saya Mila Delia. saya Dizo Zian Putri Tania. Saya Rina Najwa. Saya Rendita. Saya Muhammad Latif Fadilah. Dan di sini kita akan membahas tentang APBD. Tapi katanya ada kasus APBD, kita akan membahas kasusnya. Kasus APBD yang terjadi di mana sih Teh itu? Terjadi di Purbalingga. Jadi ini kasus yang benar-benar masih booming banget sih ya. Sebelum kita masuk ke inti dari permasalahannya nih, pasti teman-teman tuh masih ada yang sedikit bingung tentang apa itu APBD. Jadi APBD itu anggaran pendapatan belanja daerah. Nah, di sini ada kasus di tahun 2023, yaitu mantan ex-camat Purbalingga yang bernama inisial RA telah mengkorupsi dana APBD sebesar 442 juta dalam waktu kurang lebih tuh 10 tahun nih. Sumpah? Iya, Lama ya. Dan kalian tahu gak sih, itu tuh dari tahun 2007 dan beliau ini menjadi buronan selama 10 tahun. 2017 itu baru ditemukan oleh kejaksaan dan akhirnya warga-warga sekitar nggak terima dong Purbalingga ini jadi nggak sejahtera, jalanannya rusak, sedangkan beliau ini bisa Beliau bisa apa? Beliau bisa menghambur-hamburkan dari uang haram ya. Uang haram. Iya, uang haram. Terus makanya kejaksaan ini tuh langsung melaporkan Bapak RA ini ke kejaksaan dan beliau ini dituntut penjara cuma 20 bulan. Doang. Bayangin, iya. Padahal ngantongin uang tuh Banyak. 24 juta. Dan apalagi itu daerah. Iya, menurut nih Fatira Ngerahan, gede gak sih uang segitu? Gede banget. Kan? Iya, tapi tuh cuma di penjara 20 bulan. Tapi penjara doang atau ada hukuman lain? Kalau nggak salah ada denda nggak sih? Ada denda. Iya, denda. Kejaksaan ini cuma minta denda 50 juta. Harusnya kenapa sih nggak disuruh balikin aja tuh duit? Harusnya langsung ditembak mati. Jangan dong. Iya, tapi kan semua ada prosedurnya ya guys, ada prosesnya. Dan akhirnya ada salah satu kejaksaan yang tidak terima juga nih. Terus akhirnya beliau ini diminta denda senilai 190 juta. Si eranya. Iya betul. Ini setelah ada yang jangan segitu loh gitu ya. Jadi akhirnya dijumlah sendiri ya 190 ditambah 50 ditambah kurungan waktu 20 bulan. Seperti itu. Itu 20 bulan juga waktu yang singkat banget. Singkat. Karena termasuk abdi negara gak sih, camat itu kan PNS. Iyalah. Ya udah akhirnya Tapi kok dia kan udah ngekorupsi selama 10 tahun. Iya, Jadi betul. buronan. Iya. Itu 10 tahun kenapa nggak dinindak selama 10 tahun ini? Nah, beritanya tuh beliau ini menghilang. Beliau menghilang keluar dari Purbalingga karena kan beliau tuh mantan ex camat kan. Jadi ya udah ex ya. Jadi beliau Dia ninggalin udah nggak jabatan berkenan dia. lagi, iya. Seperti itu, dan akhirnya mungkin salah satu jaksa ini udah nggak terima banget, akhirnya dicari kemanapun karena kan jaksa juga 10 uangnya tahun banyak. loh. Iya, tangan kanannya juga banyak, akhirnya ketemu dan akhirnya berita ini berakhir dengan dipenjara dan dengan denda-denda yang ada. Jadi dendanya akhirnya ini lebih banyak lagi guys, lebih dari berapa tadi? Lebih dari 190 juta dan akhirnya dendanya ini menutupi dari hasil yang beliau korupsi. Ya, kita doain semoga Bapak RA tobat ya. Jadi gitu teman-teman, itu adalah salah satu kasus APBD yang ada di Indonesia yang lumayan besar. Sebenarnya kasusnya banyak loh, gak cuma itu ya Teh. Tapi itu adalah salah satu kasus yang akan kita bring up di podcast ini. Nah, pada akhirnya si Bapak RA itu, yaitu dia dipenjara selama 20 bulan beserta denda 190 tapi lebih ternyata. Iya. Berarti sekarang udah keluar ya dia? Udah kali Kan 2017 kan itu? Apa jangan sekarang korupsi lagi? Semoga enggak ya. Kita nggak tahu. Jangan ya Pak, udah Pak, udah tua gitu. Ya seperti yang Udah tadi, bawah tanah. benar, seperti yang tadi Tea bilang, APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah yang itu tuh gunanya untuk seperti yang ada tulisannya APBD daerah, berarti itu untuk ngatur semua keuangan daerah, pemasukannya, penerimaannya, pokoknya itu daerah lah gitu guys. Nah tadi kan udah definisi, udah kasus, tapi kita belum tahu nih tentang APBD-nya itu apa. Oke, guys, jadi kita pindah. Serunya ngobrolnya sampai disuruh pindah. Mengganggu kenyamanan publik katanya. Oke, jadi tadi udah bahas tentang kasus.
Nah jadi kita udah bahas tentang kasus, udah bahas tentang definisi. Jadi tadi udah bahas tentang kasus, terus definisi APBD-nya itu apa. Nah sekarang kita harus kenalan nih sama APBD-nya. Kenalan coba APBD. APBD. Oke, enggak ya, bukan aku sayang kamu bukan. Tapi APBD yang tadi itu anggaran pendapatan belanja daerah. Tadi kan udah definisi. Sekarang kita coba cari tahu manfaat, tujuan, fungsi, terus hubungannya sama pendapatan negara. Pokoknya tentang APBD-nya deh. Coba ada yang mau jelasin ini enggak? Apa namanya tujuannya? Karena kan tiap hal ada tujuan. Selanjutnya adalah tujuan dari APBD. Tujuan APBD itu secara singkat ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan sarana dan prasarana daerah, seperti infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Lalu meningkatkan pelayanan terhadap pendidikan dan kesehatan, karena banyak banget kasus tentang masyarakat yang BPJS gitu. Mereka nggak diurus ya? Iya benar. Yang terakhir adalah meningkatkan rasa aman dan nyaman di antara masyarakat. Meningkatkan rasa aman dan nyaman, karena nyaman doang nggak bisa sekarang. Nyaman belum sayang. Harus nyaman dan aman gitu guys. Nah tadi kan udah tujuan. Nah kalau ada tujuan berarti harus ada manfaat. Nah kalau manfaatnya apa nih guys? Siapa yang mau jelasin manfaat? Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat APBD. Yang pertama itu bagi pemerintah daerah. APBD membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pengeluaran dan pendapatan secara sistem. Yang kedua, bagi masyarakat, APBD dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, sekolah, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya. Yang ketiga itu bagi ekonomi daerah, APBD dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya peningkatan aktivitas ekonomi yang dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi. Walah, jadi intinya manfaatnya itu nggak cuma untuk pemerintah doang ya, atau nggak cuma untuk masyarakat aja, tapi banyak ternyata manfaatnya. Ada 3 tuh tadi. Apa aja tadi? Pemerintah, terus masyarakat, sama satu lagi apa? Daerahnya sendiri gitu, untuk mensejahterakan daerahnya sendiri. Bukan kalau misalnya kita lihat dari manfaat ya, dari manfaatnya tuh bener-bener harusnya udah terjamin banget ya daerah ya. Tuh, ya tergantung masyarakat dan pemimpinnya Tergantung sih. siapa yang megang. Benar. Nah tadi kan udah manfaat ya, manfaat udah, tujuan udah, definisi udah. Apalagi nih yang belum? Kayaknya ada yang kurang. Apa tuh yang kurang? Fungsi. Silakan. Siapa yang mau jelasin fungsi? Rahani. Fungsi dan kedudukan APBD ialah untuk melakukan pengeluaran dalam rangka menjalankan roda pemerintahan daerah sebagai penerapan kewenangan kepada kepala daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah dan melayani kepada masyarakat yang pada saat tertentu manfaat benar-benar akan dirasakan oleh masyarakat. Tadi kan udah manfaat, fungsi ya. Yang terakhir adalah apa sih hubungan APBD ini sama perekonomian negara? Silakan. Siapa mau jelasin? Silakan. Jadi APBD, pengaruh APBD terhadap perekonomian itu apa sih? APBD sebagai instrumen kebijakan fiskal berpengaruh pada perekonomian melalui alokasi dan distribusi anggaran pemerintah daerah. Distribusi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi melalui alokasi anggaran di berbagai sektor. APBD juga diharapkan mampu menstabilkan perekonomian, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat. Selain dari pembangunan di berbagai sektor, APBD juga menjadi salah satu pertimbangan investor dari pihak swasta dalam menanamkan modalnya. Oke, jadi tadi aku ngegaris bawahin pemerataannya sih. Jadi kayak adanya APBD itu untuk pemerataan ekonomi. Jadi nggak harus nggak cuman kota aja, ibu kota aja yang dapat ekonomi baik gitu, tapi daerah juga dapat ekonomi baik, karena sebuah negara kan punya daerah-daerah juga. Kalau difokusin kotanya ya nggak bagus dong negaranya, itu nggak teman-teman? Betul. Nah jadi itu tuh guys APBD, mulai dari masalahnya, negatifnya, positifnya, definisinya, Cara pemerintah mengelolanya. gitu. Nah sebenarnya
APBD ini luas banget, tapi itu adalah hal-hal yang penting yang kita bring up ke podcast ini. Jadi segitu aja podcast kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita kelompok 6 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.